Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum microcontroller dari kelompok 8 di kelas D, kami akan memaparin suatu proyek di mana dengan judul Smart Lighting, pengoperasian lampu cerdas dengan Internet of Things. Nah, di mana adapun ini adalah latar belakang penggunaan IoT menghadirkan perangkat dapat bereaksi terhadap suatu kejadian secara independen atau tanpa campur tangan manusia secara langsung. Alasan diperlukan sistem IoT di rumah yaitu bahwa masyarakat sering terlupa untuk mematikan peralatan listrik. Nah, pada perilaku mematikan peralatan listrik ketika tidak digunakan atau perilaku hemat listrik perlu dibudayakan. Yang kita gunakan di sini adalah ISP32 adalah microcontroller yang memiliki kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth, menjadikannya ideal untuk aplikasi IoT. Pada proyek ini digunakan ISP32, di mana ISP32 ini mengatur lampu yang akan dioperasikan dengan remote melalui aplikasi ponsel atau sistem otomasi rumah, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengatur, menyalakan, mematikan lampu menggunakan Android. Keberadaan lampu pintar ini tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga membantu dalam menghemat energi. Tujuannya, pada proyek Smart Lighting, pengoperasian lampu cerdas dengan Internet of Things, yakni yang pertama ini ada merancang dan mengimplementasikan sistem Smart Lighting yang dapat dikendalikan melalui jaringan Internet of Things. Kemudian yang kedua, ada mengoptimalkan pengguna energi listrik melalui otomatisasi sesuai kondisi dan kebutuhan. Yang ketiga, ada menghasilkan desain sistem smart lighting yang intuitif dan responsif sehingga pengguna dapat dengan mudah mengatur, memantau, dan mengontrol aktif dan matinya lampu. Kemudian, di sini komponen yang digunakan akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Nir. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan komponen yang kami gunakan. Yang pertama ada ISP32 yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu komponen yang dimulai seperti lampu untuk mengontrol melalui koneksi pada Wi-Fi, yaitu menggunakan aplikasi Dialing. Lalu ada komponen kedua, yaitu relay, yang merupakan suatu alat berfungsi untuk menghantarkan arus listrik, khususnya pada lampu yang kami gunakan. Lalu ada alat yang ketiga, yang merupakan lampu yang dapat diatur atau menyalakan hidup matinya komponen ini, yang akan dikendalikan oleh relay yang dihubungkan ke ISP32. Lalu ada aplikasi Dialing sendiri yang merupakan IoT Cloud Platform untuk aplikasi yang kami gunakan untuk mengontrol lampu tersebut dari jarak jauh. Nah, di mana selain itu ada lighting lampu yang merupakan suatu perangkat listrik yang berperan untuk menghubungkan lampu dan rangkaian listrik sehingga bisa menyalakan lampu tersebut. Lalu selanjutnya ada jumper yang merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan alat atau perangkat lain untuk mentransfer sinyal atau daya. Lalu ada power supply yang merupakan perangkat sumber tegangan untuk menyalakan sehingga perangkat pada alat yang kami buat ini dapat beroperasi atau sebagai sumber tenaga tersebut. Lalu ada breadboard yang merupakan alat yang digunakan untuk merakit dan menguji sirkuit elektronik tanpa perlu menyolder komponen. Lalu ada pun stop kontak yang kami gunakan atau colokan listrik merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyediakan akses listrik ke peralatan elektronik atau perangkat lainnya yang kami gunakan, yang merupakan komponen penting dalam instalasi listrik. Lalu selanjutnya ada kabel serabut. Kabel serabut sendiri merupakan kabel yang berfungsi untuk mentransfer data atau sinyal dari satu titik ke titik lainnya.
Lalu ada sensor PIR yang kami gunakan atau passive infrared merupakan sensor untuk mendeteksi pergerakan manusia dalam jarak tertentu, yang dimana sensor PIR ini kami gunakan pada salah satu lampu. Lalu ada sensor MQ5 merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kebocoran gas dan akan mengukur kadar gas di udara yang digunakan pada salah satu lampu pada percobaan kali ini juga. Lalu ada pun modul DC step up, step down yang merupakan komponen yang dapat mengubah tegangan listrik DC, di mana untuk DC step up adalah untuk mengubah tegangan listrik DC menjadi tegangan yang tinggi, sedangkan DC step down merupakan komponen yang akan mengubah tegangan listrik DC menjadi tegangan yang lebih rendah. Lalu selanjutnya ada saklar lampu yang merupakan alat yang memiliki fungsi utamanya itu untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik di dalam sebuah hunian atau rumah. Lalu ada buzzer, yang dimana merupakan komponen yang kami gunakan untuk menghasilkan suara sebagai sinyal peringatan pada alat yang kami buat kali ini. Sekian dari penjelasan komponen saya kembalikan pada rekan. Oke, selanjutnya di sini ada flowchart yang akan dibacakan oleh Saudara Salwa. Dipersilakan. Oke, izin melanjutkan. Di sini terdapat flowchart. Oke, yang pertama di sini terdapat start, yaitu untuk memulai untuk memulai project. Kemudian terdapat inisialisasi sistem, yaitu di sini kita akan mengontrol ketiga lampu, yaitu lampu 1, lampu 2, dan lampu 3, yaitu dengan menggunakan kontrol IoT. Itu ketika jarak jauh, sedangkan untuk menggunakan saklar, sensor MQ5 dan sensor PIR itu ketika dia jaraknya dekat. Nah, kemudian di sini untuk kontrol IoT yaitu kita menggunakan aplikasi Blink. Nah, di sini karena kita menggunakan aplikasi Blink, yaitu aplikasi ini tuh dia terkoneksi dengan WiFi. Nah, pertama di sini ketika terdapat cek koneksi, yaitu ketika dia terkoneksi maka dia akan mengontrol lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Ketika misalnya dia tidak terkoneksi, maka dia akan melakukan cek ulang koneksi. Nah, di sini untuk lampu 1 yaitu dapat dikontrol dengan menggunakan saklar, yaitu ketika kita menekan saklar off maka lampu akan mati. Kemudian ketika kita menekan saklar lampu on maka lampunya akan menyala. Kemudian untuk lampu 2 yaitu dikontrol dengan menggunakan sensor MQ5, yang dimana sensor MQ5 ini akan mendeteksi adanya asap, yaitu ketika terdapat asap berlebih maka lampu akan menyala. Selain itu buzzernya juga akan menyala. Kemudian ketika tidak terdapat asap berlebih maka lampu akan mati dan buzzer akan mati, yang dimana MQ5 ini digunakan sebagai emergency. Kemudian untuk lampu ketiga terdapat yang namanya sensor PIR. Sensor PIR ini dia itu mendeteksi gerakan, yaitu ketika terdapat adanya gerakan maka lampu akan menyala, sedangkan ketika tidak adanya gerakan maka lampu akan mati. Oke, begitu untuk penjelasan flowchart dari proyek kami. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fadli, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Untuk wiring dari proyek kali ini kita menggunakan ESP32, di mana ESP32 itu adalah digunakan untuk membuat aplikasi berbasis IoT atau Internet of Things, di mana ESP32 ini memiliki modul WiFi dalam chip sehingga dapat mendukung pembuatan dari sistem IoT tersebut. Nah, di sini kita menggunakan 3 objek percobaan, 3 buah lampu, di mana 3 buah lampu ini dapat dikontrol oleh IoT. Nah, dari IoT itu yaitu konsep yang memungkinkan objek untuk mengirimkan data melalui jaringan dan melalui aktivitas tanpa bantuan dari manusia. Nah, kemudian di papan dashboard ini terdapat ada sensor PIR, di mana sensor PIR ini
mendeteksi adanya gerakan, di mana pada kaki kiri ini kita hubungkan, pertama ada yang ke ground, ada yang ke pin ESP, dan ada yang ke VCC. Kemudian di sini ada MQ5. Di sini MQ5 kita hubungkan dengan ground dan pin pada ESP dan pada VCC. Nah, di sini kita juga menggunakan buzzer, di mana buzzer ini kita hubungkan ke ESP32 dan juga ke ground, di mana buzzer ini dia akan hidup berbarengan dengan lampu 2, yaitu sensor MQ5. Apabila mendeteksi adanya gas atau asap, lampu akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Kemudian di sini kita menggunakan push button sebagai saklar untuk mengaktifkan lampu 1, yang dimana untuk menghidupkan mematikan secara manual kita bisa menekan dari push button tersebut. Nah, di sini juga terdapat tiga relay, yang dimana relay masukannya itu kita hubungkan ke pin ESP, ground, dan VCC. Dan untuk keluarnya itu kita menggunakan kontak normally open. Dan comnya normally open ini kita hubungkan ke kaki lampu, dan untuk comnya ini kita hubungkan ke VCC. Nah, jadi sistem ini kita mengontrol 3 lampu ini menggunakan sistem IoT yang menggunakan aplikasi Blink. Dan untuk manualnya yaitu kita pada lampu 1 ini kita menggunakan push button atau saklar untuk mematikan dan menghidupkannya. Kemudian lampu 2 ini dia mendeteksi apabila ada gas bocor atau ada asap, sehingga lampu akan menyala dan buzzer berbunyi. Dan lampu 3 ini kita menggunakan sensor peer, di mana dia akan mendeteksi adanya gerakan. Jadi apabila ada gerakan, lampu akan menyala, dan apabila tidak ada gerakan, lampunya akan mati. Oke, sekian dari penjelasan dari wiring ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah paparan materi pada proyek kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.